Hari ini kami akan membawa Anda ke hotel terbengkalai terbesar di Jepang yang tersembunyi di sebuah pulau vulkanik terpencil di tengah Samudra Pasifik. Ini adalah Hachijojima, 300 km di selatan Tokyo. Pada tahun 1960-an, pemerintah Jepang mempromosikan pulau tropis ini sebagai Hawaii-nya Jepang dengan harapan dapat memicu pariwisata domestik setelah perang menghancurkan negara tersebut. Dan itu berhasil. Para wisatawan berdatangan dan di tengah semua itu berdirilah tempat ini. Hotel Hachijo Royal dibangun pada tahun 1963 oleh seorang pengusaha kaya bernama Yasuda. Tempat itu benar-benar seperti istana. Tidak ada biaya yang dihemat dalam pembangunannya. Arsitektur barok Perancis, tangga marmer, air mancur megah. Pada saat itu, ini adalah hotel terbesar di Jepang, tempat peristirahatan bagi pasangan bulan madu, kaum elit, dan selebriti yang ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk Tokyo. Namun seperti banyak mimpi ambisius lainnya, itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1990-an, perjalanan internasional mulai berkembang. Orang-orang menginginkan Hawaii, Thailand, Guam yang asli. Hotel tersebut mencoba melakukan rebranding 2 kali. Pertama sebagai Prisha Resort Hachijo, lalu sebagai Hachijo Oriental Resort. Namun pada tahun 2006, hotel itu benar-benar ditinggalkan. Sekarang tempat itu menjadi reruntuhan yang ditutupi hutan. Kami akan membawa Anda dalam perjalanan ke keindahan yang terlupakan ini, tapi juga akan menunjukkan lebih banyak tentang pulau ini, karena ini bukan satu-satunya hotel yang ditinggalkan di sini. Butuh bantuan? Tentu ada sedikit bagian di sini. Kami punya kamera baru untuk merekam. Ya, lebih banyak sudut, lebih baik. Ayo. Di sana, di kejauhan kamu bisa melihat gunung berapi besar yang membentuk pulau ini jutaan tahun yang lalu. Dan itu tentu saja adalah keindahan yang akan kita rekam hari ini. Lihat gerbang masuk ini ya Tuhan. Pemandangannya dari sini luar biasa. Tempat ini pasti sangat luar biasa ketika orang-orang pertama kali mulai datang ke sini. Ini adalah tempat yang sangat tropis, pulau tropis. Dan itulah alasan mengapa Jepang pada tahun 1960 ingin menjadikan tempat ini sebagai Hawaii-nya Jepang. Begitulah mereka menyebutnya. Kenapa tidak? Jadi kita harus lewat sini. Kamu pasti bisa melihat kalau tempat ini sudah mulai rusak selama 20 tahun terakhir. Kira-kira di masa lalu. Mungkin dulu ada jalan setapak yang mengarah kemana-mana menuju bagian kolam renang di sisi ini. Dan saya percaya juga ada kolam di sisi ini. Oke. Wow. Jadi arsiteknya telah merancang dan para pembangun yang membangun tempat ini ingin memberikan kesan bangunan klasik Prancis. Dan mereka membayangkan semacam gaya Prancis barok dengan pengaruh Yunani yang dimasukkan ke dalam arsitektur tempat ini. Ya, kamu bisa lihat, seperti di bagian atas, sepertinya itu adalah kerang yang sangat bergaya barok Prancis menurutku. Tapi seluruh patung dan ornamen lainnya terasa sangat Yunani. Di belakang patung-patung itu, ini adalah Fleur de lis. Ya, Fleur de lis Prancis. Simbol Prancis disisipkan ke dalam desainnya. Tapi ya, ini sudah pernah mengalami masa yang lebih baik. Dan kemudian di sini di tengah ada kolam lain. Mari kita periksa dari sana, dari pintu masuk keluar. Tapi menurut saya, penting bagi kita untuk mengambil kamera utama sekarang dan mulai mendokumentasikan tempat ini dalam segala kemegahannya. Siap untuk melakukan ini? Lihat. Ya. Ayo pergi. Jauh sebelum disebut Hawaii-nya Jepang, Hachijojima memiliki tujuan yang sangat berbeda. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa orang-orang telah tinggal di sini lebih dari 6.500 tahun yang lalu, yang sangat luar biasa mengingat arus laut yang kuat yang memisahkannya dari daratan utama Jepang. Bagi banyak peneliti, masih menjadi misteri mengapa para pemukim awal memilih menjadikan pulau vulkanik terpencil ini sebagai rumah mereka. Namun pada masa periode Edo yang dimulai pada awal tahun 1600-an, babak kelam Hachijojima dimulai. Di bawah keshogunan Edo, pulau ini diubah menjadi tempat pengasingan versi pembuangan internal Jepang.
Orang buangan pertama yang diketahui adalah Ukita Hidei, seorang penguasa samurai yang kuat yang kalah dalam pertempuran Sakigahara. Dan dia bukanlah yang terakhir. Selama 2 abad berikutnya, lebih dari 1.800 orang dikirim ke sini. Mulai dari penjahat, pemberontak, hingga orang-orang buangan karena agama. Sebagian besar dari mereka tidak pernah diizinkan kembali. Namun bahkan dalam pengasingan, hidup harus terus berjalan. Para buangan membangun tembok batu, bertani di tanah vulkanik yang keras, dan mewariskan seni menenun ki hachijo, kain sutra emas yang masih dikagumi hingga hari ini. Mereka membudidayakan ubi jalar dan minyak kamelia, serta membentuk masyarakat yang terisolasi namun mandiri, dikelilingi laut dan dilupakan oleh daratan utama. Pemandangan ini tidak pernah membosankan. Akhirnya setelah 7 tahun menantikan untuk datang ke sini, kami akhirnya berada di Hotel Hashiyojima. Hotel Hachijo. Hotel Hachijo, benar sekali. Hachiyojima adalah pulaunya. Dan Hachijo. saya masih, Ya, itu memang sulit diucapkan. bahasa Jepang saya juga tidak terlalu bagus. Tapi mari saya ajak Anda berkeliling tempat ini dan menceritakan semua sejarahnya. Dan ini akan menjadi petualangan yang epik. Hotel ini sangat megah. Ya, kami akan memberitahu Anda beberapa fakta dari tempat ini yang akan membuat Anda tercengang. Mari kita mulai dengan fakta pertama. Ya, kesan pertama. Saat pertama kali saya datang ke sini, saya bilang pada Anda kalau menurut saya ini terlihat seperti mobil jenazah karena ada tirai-tirai kecil di sekelilingnya. Oh benar, itu sebabnya kamu berpikir seperti itu. Ya, saya pikir itu seperti mobil jenazah, kendaraan untuk membawa jenazah. Tapi ini sebenarnya adalah bus antarjemput resor menurut saya, dan mereka menggunakannya untuk menjemput orang dari bandara yang hanya beberapa kilometer dari sini ke hotel. Tapi ini juga sudah merupakan fakta yang sangat menarik. Hasio Oriental Resort adalah nama terakhir yang digunakan untuk hotel ini, dan hotel ini sudah berpindah tangan antara pemilik sebanyak 3 kali, dan mereka juga mengganti namanya 3 kali. Saya percaya nama pertama pada tahun 1963 saat tempat ini dibuka adalah Royal Hotel, dan ini adalah nama terakhirnya. Dari tahun 2004 sampai 2006, mereka hanya menggunakan nama ini. Ya, itu adalah upaya terakhir mereka untuk mencoba menyelamatkan tempat ini. Ya, Mereka mencoba melakukan rebranding hotel ini, menjadikannya semacam resort spa, tempat relaksasi yang sesungguhnya. Tapi pada akhirnya itu tidak berhasil. Pariwisata. Pariwisata memang sedang menurun di pulau ini, dan ya, mereka harus menutupnya. Sudah tidak ada cara lagi untuk menyelamatkan tempat ini. Perjalanan menuju hotel, para staf, orang-orang Jepang yang ramah akan menyambut Anda di sini, membawakan koper Anda, dan Anda akan siap untuk liburan yang sangat luar biasa di tempat ini. Oke, hey, motif bunga. oh indah sekali. Saya harus bilang, saya suka perjalanan naik ini. Apakah itu sebutannya seperti itu? Apakah ini punya nama khusus? Tapi saya bukan penutur asli bahasa Inggris tentu saja. Jadi saya tahu beberapa kata, tapi yang satu ini saya tidak tahu. Ya, kamu juga bisa melihat pengaruh Yunani itu dengan pilar-pilar dan semuanya yang sudah mulai terlihat. Di sini sebagai Juga sangat bagus. Oh, saya sangat bersemangat untuk masuk. Hampir masuk. Kita sudah di dalam. Selamat datang. Disinilah Anda akan disambut di hotel, lobi, tempat staf yang ramah akan menunggu Anda dan memberikan kunci kamar Anda. Saya ingin bilang sebelum kita lanjut syuting, hari ini saya benar-benar lelah. Kami tiba di pulau ini kemarin, tapi sebelumnya kami mengalami banyak masalah. Kapal kami dibatalkan dan koper kami masih tertinggal di Tiongkok. Banyak sekali hal yang salah. Ya, lihat, saya hanya tidur 2 jam tadi malam dan jet lag benar-benar membuat kami kelelahan. tapi saya masih semangat. Ya, Tempat ini benar-benar luar biasa. kadang-kadang saya sampai bingung harus berkata apa. Saya rasa Lihat ini. menunjuk ke arah lukisan dinding di atas sini di aula masuk, dan lampu gantung akan tergantung dari sini. Mereka benar-benar melakukan pekerjaan yang sangat baik dan merekonstruksi arsitektur Prancis itu. Saya suka sekali. Banyak perhatian pada detail, seperti di seluruh ruangan, kamu bisa melihat pola-pola seperti ini. Dan saya juga kagum, meskipun tempat ini sudah lama ditinggalkan, kondisinya masih sangat bagus. Maksud saya, tempat ini dikenal di seluruh dunia dan semua orang tahu tentang tempat ini. Tapi tetap saja,
Hanya ada sedikit coretan dan semua karya seni serta marmernya, menurut saya, semuanya masih dalam kondisi sangat baik. Ya, ada beberapa jendela yang pecah. Saya rasa itu hal yang wajar, karena mungkin bahkan Beberapa sampah, jendela yang pecah. Tapi kamu punya lampu gantung yang tergeletak di lantai. kamu harus hati-hati dengan lantai di sini, di Jepang, karena Bangunan-bangunan memburuk dengan sangat cepat. Kamu akan melihat ini sepanjang seri Jepang yang akan kami buat di Jepang. Tempat-tempat bisa hilang dalam 10-20 tahun bukan karena vandalisme, tapi karena pembusukan. Mereka terbuat dari kayu. Lihatlah pintu masuk yang megah di sini. Tangga yang akan membawamu ke kamar-kamar. Hei, kalau aku datang ke tempat seperti ini, aku pasti akan tercengang. Ya, bayangkan saja disambut di sini. Iya. So nice. Satu fakta menarik tentang hotel ini adalah pada tahun 1963 saat dibangun, ini adalah hotel terbesar di Jepang. Dan pembangunannya diperintahkan oleh pemerintah Jepang karena mereka ingin menjadikan pulau ini sebagai Hawaii-nya Jepang. Dan menurut saya itu adalah fakta yang sangat keren tentang pulau ini. Ya, dan mereka memulai pariwisata dengan sangat baik. Karena pada tahun 60-an ya, itu seperti sekitar 10.000. pada tahun 70-an jumlahnya naik menjadi lebih dari 200.000. Saya percaya. Saya percaya sekitar 220.000 orang per tahun datang ke tempat ini, ke pulau ini. Dan itu gila karena pulau ini hanya seluas 69 km persegi. Bisakah kamu bayangkan betapa penuhnya tempat ini pada masa itu? Ya, kami melakukan perhitungan sederhana tentang berapa banyak orang per kilometer persegi. 3.000 orang per kilometer persegi ya. Tapi Itu tidak diperhitungkan. Maksudnya, itu terjadi selama bertahun-tahun. Yah. Jika mereka semua ada di sini dalam satu hari, pasti akan sepi. mereka akan berjalan di atas kepala semua orang. Ya, tapi ini kan pulau, jadi musiman. Jadi kadang sangat ramai. Tepat di sini, di pojok sebelah tangga ini, kita punya bilik telepon dari busa. Bentuknya seperti bilik telepon London, tapi warnanya putih. Ya, aku sudah lama tidak melihat yang seperti ini. Dulu kita sering melihatnya di mana-mana di jalan, tapi Sekarang semua orang punya smartphone. Dan di sini juga, teleponnya masih ada di dalamnya. Dan dulu butuh 10-100 yen untuk sekali menelpon. Sebagai referensi, itu sekitar 6 sen sampai 60 sen euro, kira-kira sekitar $7. itu cukup bagus. Oh, mari kita juga tunjukkan informasi dan tanda di sini. Jadi di sini Anda bisa melihat area hotel dengan semua lantai dan fasilitas yang mereka miliki. Kamar tamu, ruang teh, dan kemudian di sini memang semua. Fasilitas di sekitarnya mulai dari kolam renang yang akan kami tunjukkan nanti. Di sini kami berada di awal video dengan air mancur dan patung-patung yang indah di sana. Dan ini adalah hotel utama di sini. Ya, dan ada beberapa bangunan lain seperti yang satu ini yang kami percaya digunakan untuk tujuan hiburan. Dan bangunan di bawah sini yang semacam belum selesai. Ya, saya rasa itu adalah perluasan dari hotel tersebut di tahun-tahun berikutnya. Beberapa kamar sudah selesai, tapi Sebagian besar hanya polos saja. Ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan di sayap hotel ini. Dan ini memberi Anda gambaran tentang betapa populernya tempat ini di tahun 70-an menurut saya. Silakan. ya ini memang proyek besar yang sedang mereka kerjakan di sini. Jadi ini adalah sayap luar paling kiri di lantai 1. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ini belum pernah selesai dibangun. Ini benar-benar hanya kerangka bangunan saja. Dan kemungkinan besar ini dibangun pada saat hotel ini sedang berkembang pesat. Dan mereka ingin berkembang dengan cepat. Tapi seperti yang bisa Anda lihat, bagian ini saja bahkan belum selesai. Mereka benar-benar ingin menjadikan pulau ini tempat yang hebat. Ya. Saya merasa sangat disayangkan bagi orang-orang di sini. Ya, tentu saja. Ada beberapa orang yang benar-benar baik tinggal di sini. Kami sudah sempat berbicara dengan beberapa orang. Orang-orang yang begitu cantik dan berhati baik. Ya, Sangat membantu. Maksudku. Karena sekarang sudah tidak banyak pariwisata lagi. Maksudku memang sedih, tapi juga jadi terasa lebih santai dan lebih damai.
dan lebih digerakkan oleh komunitas. Ya, itu menyenangkan. Sekarang ada pariwisata yang cukup stabil. Di sini, Kamu bisa melihat semua brankas yang mungkin akan dipasang di kamar-kamar hotel di bagian sini, tapi akhirnya tidak pernah dipasang. Sial. bagian ini benar-benar gila. Itu membawa kita kembali ke aula utama. Saya suka berapa banyak lampu gantung yang tergantung di sini. Lihat. Lihat itu. Lampu gantung dan lampu dinding. Kamu tahu apa itu lampu dinding? Ya, aku tahu, tapi maksudku, aku nggak tahu itu namanya, tapi aku tahu yang kamu maksud. Lampu gantung, lampu samping. Ya, sangat Prancis. Ya, maksudku, lorong masuk ini sekali lagi menurutku memang sangat Prancis. Tapi aku penasaran, apa yang ada di sana? Oh, sedang melihat detailnya. Ya, ini indah. Oh, ja, Aku tidak tahu. Aku suka jendelanya. Ya. Bentuk lengkung di sini. Ini terlihat seperti Yunani dengan pilar-pilarnya dan semuanya. Tertulis, oh ini. Ruang semua. Ya, tertulis ruang santai. Neon. Archer? Oh ya, ada tanda di sini. Bar Mykonos. Kita kembali. Oke, Yunani. Ya, jadi ini adalah gaya Prancis yang dicampur dengan gaya Yunani di sini. Ya ampun, gila. ooh, this Udaranya buruk. Ini cukup buruk. Iya. Tapi disinilah lounge barnya. Sangat luar biasa. Sebenarnya, Saya belum pernah melihat kursi-kursi seperti ini di seluruh bagian hotel lainnya, jadi saya tidak tahu. Cukup keren. semuanya mengelupas. Dindingnya juga. Ya, Sedih melihat keadaan ruangan ini. padahal baru 20 tahun. Ya. Ya. Itu tidak terlalu lama menurut saya. Tapi kami sudah sangat terbiasa melihat rumah-rumah terbengkalai di Eropa. Dan di sana, rumah-rumahnya selalu terbuat dari batu dan dibangun untuk bertahan selama berabad-abad. Dan itu tidak berlaku untuk bangunan Jepang. Setiap bangunan di Jepang biasanya hanya bertahan 20-40 tahun saja. Kebanyakan bangunan bukan kuil-kuilnya. Begitulah keadaannya. Mereka mulai membusuk. Ya, oh ya, aku juga ingin menunjukkan ini padamu. Seperti yang kamu lihat, semua kotak kecil ini tergeletak di lantai. Ini sebenarnya adalah kotak sabun yang biasanya ada di kamarmu. Tapi ini sangat menarik. Di sini tertulis Hotel Royal. Dan Hotel Royal adalah nama awal sampai tahun 1996. Jadi kotak-kotak itu masih ada di sini. Apakah ini Luar biasa. stok yang masih mereka miliki? Atau mereka memang tidak pernah repot-repot mengganti nama di kotaknya? Ya, kita sudah melihat nama depan dari hotel, yaitu ini. Kita sudah melihat nama belakangnya, yaitu. Mobilnya, Benar, tapi nama kedua, apa tadi? Freezer, kamu punya itu di catatanmu, aku. menuliskannya di catatanku. Ya, mungkin aku menampilkannya di layar sekarang. Tapi ada nama kedua dari tahun 1996 sampai 2004. Dan itu juga berganti pemilik 3 kali. Setiap kali berganti pemilik, namanya juga berganti, semacam rebranding. Tapi seperti yang bisa Anda lihat, nama asli dari pemilik pertama tahun 1963 masih ada di sini. Hotel Royal. Kedengarannya mewah. Mereka mencoba membuat tempat ini terlihat mewah. Semua marmernya. Dan menurutku ini juga tidak terlihat terlalu palsu. Ini pintu belakangnya. Jadi ini mengarah ke taman belakang dengan patung-patung yang tadi kita kunjungi dan kolam-kolam kecil serta semuanya. Kelihatannya keren di sini. Ya, bisakah kamu masih membayangkan tempat ini ketika akan menjadi? Terawat sempurna, selalu dirawat. Semua suara yang dihasilkan bangunan ini juga Burung, angin. ada bar lain di sisi ini. Oh. Ini adalah bar Paris. Maksudku kursi-kursinya terlihat. Tidak. Ini juga terlihat agak Yunani. Ya, apakah? Itu seperti... Oh tidak, ini sebenarnya ventilator khas Prancis. Serius? Iya, Sepertinya begitu. Tapi di sana itu terlihat seperti bintang Daud. Tapi astaga, lihat ini. Ini memang toko Yahudi. bintang. Lihat itu. Heerlijk. Ini adalah bar Yahudi. Itu luar biasa.
Bahkan mesin kasirnya masih tergeletak di sana. Ya. Lihat kursi-kursi panjang di sini. Oh, ini. Sebenarnya adalah bar Prancis. Ini adalah bar Prancis. Jadi, ya. Bar Prancis dan bar Yunani. Saya suka kreativitas pria yang membangun tempat ini. Ya, tapi Jepang secara umum memang punya ketertarikan besar pada toko, kedai, dan bar bertema. Itu menarik ya. Setelah Perang Dunia Kedua, pembatasan perjalanan di Jepang sangat ketat. Pemerintah mengontrol kemana orang bisa pergi dan kapan. Liburan ke luar negeri tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Jadi dalam upaya menciptakan destinasi tropis di wilayah Jepang sendiri, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Hachijojima. Visinya jelas, yaitu menciptakan surga versi lokal. Dan itu berhasil. Dalam waktu sedikit lebih dari 1 dekade, pariwisata meledak. Pulau-pulau ini berubah dari hanya menerima 10.000 pengunjung per tahun pada tahun 1960 menjadi lebih dari 213.000 pada tahun 1973. Lonjakan itu membawa investasi, pembangunan, dan ledakan konstruksi. Puluhan hotel bermunculan, termasuk permata mahkota pulau ini, Hotel Hachijo Royal. Bukan hanya wisatawan biasa yang menginap di sana. Pada masa jayanya, hotel ini menyambut tokoh-tokoh publik besar, termasuk Miss Universe 1955 dan bahkan Kaisar Showa sendiri, Kaisar Jepang ke-124. Kunjungan mereka membantu memperkuat reputasi pulau ini sebagai tempat pelarian glamor dari kehidupan kota. Tetapi seperti banyak ekonomi yang bergantung pada pariwisata, kesuksesan pulau ini rapuh. Dalam beberapa dekade berikutnya, Jepang kembali membuka diri untuk perjalanan internasional dan pariwisata domestik perlahan-lahan menghilang. Populasi Hachijojima yang sempat mencapai sekitar 10.000 orang pada puncak masa kejayaannya mulai menyusut, turun menjadi sekitar 7.500 orang pada awal tahun 2000-an. Hotel-hotel tutup satu persatu, dan surga yang dulu ramai itu perlahan memudar ke dalam keterpurukan yang sunyi. Kami sudah berkeliling pulau karena Hotel Hachijojima bukan satu-satunya hotel yang terbengkalai. Ada beberapa hotel terbengkalai lainnya. Pulau ini sudah mengalami kemunduran selama beberapa dekade, dan 1 dari 2 rumah yang kami lewati juga terbengkalai. Ya, di sisi pulau ini rasanya seperti ada hantu. Ya, ini benar-benar gila. Tapi di sini, di balik semua semak-semak ini, kami akan menunjukkan kepada kalian satu lagi hotel terbengkalai yang kami temukan beberapa minggu lalu dengan mencari lewat satelit. Ini bahkan tidak punya nama dalam bahasa Inggris. Ini punya nama Jepang di samping. Lihat pintu masuknya di sini. Pintu masuk Hotel Hashi-Ashi jauh lebih bagus daripada ini. Ya. Ya Tuhan. Meja check-in ada di sana. Apa itu? Sebuah patung kayu. Apakah ini adegan aktivitas? Tidak, ini bukan adegan aktivitas. Ini kayu. Ini adalah sebuah karya seni. Sebenarnya ini cukup indah. Ya, ini cukup keren. Kuda-kuda sedang mendaki gunung, sesuatu seperti itu. Ayo kita keluar ke sana. Soalnya di sini pemandangannya tidak terlalu menarik. Ini tidak semewah atau seluks Hotel Ashi. Tidak, sama sekali tidak. Tapi pemandangan di sini di pantai sangat epik. Saya rasa saya lebih suka pelatih ini daripada yang satunya. Sebenarnya ya, ada perbedaan tinggi yang lebih jelas. Dan tidak ada bandara. Tidak ada bandara. Benar. Oke, saya ingin melihat beberapa kamar hotel. Mesin arcade. Wah, Tetris. Itu luar biasa. Oh, semua mesin pasar kami ada di belakang sana. Dan bahkan ada mesin slot. Aku rasa kita harus memutar. Ya, tidak akan. Jalan memutar. Saya curiga yang satu ini sudah ditinggalkan selama sekitar 30 tahun mungkin, 30 sampai 40 tahun. Sepertinya ini toko souvenir. Semacam itu. Bahkan masih ada beberapa tulisan yang tersisa di sini. Mungkin ini semacam buku panduan. Oh ya, ini adalah boneka geisha yang kamu bicarakan.
Oh ya, ini adalah mesin slot. Ya, mesin slot kecil. Kuis dewasa. Di sini ada jeda sebentar. Seperti yang kamu bilang. Oh, seperti mesin arcade model meja di sana. Dulu main Backman dan Tetris. Dulu ada mesin arcade horizontal seperti itu. Oh, maksudmu yang di sini? Iya. Oh, wow. Aku akan melihat ke ruangan lain. Oh, ini kamar-kamar hotel di sini. Oh, wow. Sebenarnya kondisinya masih cukup bagus, menurut saya. Maksudku, kamu bisa lihat orang-orang sudah mengobrak-abrik tempat ini, tapi sebenarnya ini cukup baik. Itu pemandangan yang bagus. Maksudku, indah. Dek beton. Indah. Oh, sial. Banyak barang rongsokan. Maksudku, ini hotel yang sudah ditinggalkan. Aku rasa mungkin ada beberapa tunawisma yang tidur di pulau ini. Ada tangga di sini. Di bagian luar. Oke? Mari kita coba itu. Masih terlihat cukup bagus. Oh, sial. Sekarang tidak ada pintu di sana lagi. Bagaimana kelihatannya? Parah. Oh, Itu benar-benar buruk. Semua kamarnya sama saja. Tidak seperti hotel lain di seluruh dunia, kamarnya sama. Juga di sisi itu, maksud saya, kita seharusnya tidak perlu naik ke atas kan? Atau kamu ingin melihat? saya ingin melihat pemandangannya. Oh, mungkin di lantai atas. Mungkin ada beberapa suite di sana. Pemandangan itu luar biasa. Seluruh ruangan runtuh entah bagaimana. Aku rasa aku tidak boleh berjalan terlalu jauh di sini. Tapi lihatlah pemandangan itu. Ya, aku rasa seluruh bagian hotel ini runtuh. Setidaknya aku akan turun dari sini. Wow. Tidak terlalu buruk. Tidak buruk, aku akan mencobanya. Tetap pegang-pegangannya. Ya, ingin jatuh di sini. Oh ya, oh wow. Oh. Di sana ada gunung berapi. Wah. Aku agak takut berjalan di tepi. Tempat yang luar biasa untuk menginap. Oh, ini adalah lorong lift. Itu yang runtuh. Jadi di sana kamu bisa melihat gedung-gedung lainnya. Ya, masih banyak lagi di hotel ini. Mungkin ada restoran dan hal-hal seperti itu di lantai bawah. Sepanjang jalan menuju pantai di sana. Ini kolam renangnya. Lihat, lihat. Wah, itu cukup parah. Iya. Seperti pintu masuk gitu. Beri waktu beberapa tahun lagi dan Semua itu akan runtuh. Tapi alam di sini sangat indah dengan nuansa subtropis dan tempat-tempat terbengkalai seperti ini. Alam berjalan dengan caranya sendiri. indah kan? Jadi oh, ini. Hei. Oh, ini cuma tempat penyimpanan. Ya, ini restorannya. Selamat datang. Periksa restorannya dulu. Tapi ruangan di sana juga cukup menarik. Oh, ini. Oh, tidak. Kembali. Ruangan yang ini. Ya, ada ruang bawah tanah di bawah sini dan aku merasakan lantainya berderit. Oh, tempatnya, area tempat acara. Ya, ada panggung di sana. Banyak kursi.
CD, DVD, sesuatu. Ya Tuhan, puluhan foto, anak-anak bermain di sekitar. Sial, ini miring, semacam agresi. Kenapa ada begitu banyak foto yang tersisa di hotel ini? Aku belum pernah melihat foto-foto di hotel terbengkalai sebelumnya. Apakah ini semacam hotel keluarga? Dan apakah pemiliknya masih tidur di sini atau bagaimana? Oh, itu seorang wanita cantik. Kita sedang di lantai 4 sekarang. Hei, Ya. bagaimana itu bisa terjadi? Oh ya, sekarang kita sampai di area acara lainnya. Oh, ini restorannya. Lihat, Maaf ya. restorannya. Lihat itu. Sialan. Ini lantai pertama. Oke. Jadi ini bagian terendah dari hotel. Ya. Kamu akan berhasil melewatinya. Aku tidak tahu ini apa, tapi kalau memang ada onsen di sini, mungkin ini tempatnya. Ini area teras luar. Oh, kolam renangnya. Ini kolam renang yang indah. Wah. Itu Luar biasa. adalah petualangan yang cukup seru untuk turun ke sini. Dan ya, seperti yang kami bilang, ada begitu banyak tempat terbengkalai di pulau ini. Karena puncaknya terjadi di tahun 70-an dan setelah itu mulai mengalami penurunan. Dan yang satu ini mungkin ditinggalkan pada tahun 1990-an. Mungkin tahun 2000-an, awal 2000-an. Sama seperti Hotel Hashio, kembali ke Hashi. Hotel? Kembali ke Hashiko. Kamu. Harus mengunjungi Jepang setidaknya sekali dalam hidupmu. Hidup. Semua orang. Yang sedang menonton video ini sekarang, lakukan saja. Ya, Dan. tidak ada alasan untuk tidak mengunjungi Jepang. Kamu pasti akan menyukainya. Dan saya bahkan makan merekomendasikan orang-orang untuk datang ke sini. Maksud saya, jika kamu suka ekowisata, menyelam, Atau hanya mendaki, alam yang indah, Orang-orang yang indah. ya, pegunungan, gunung berapi, segar. Ikon. Ikan segar. Ya, tadi pagi kami makan salmon yang enak. Hati-hati, lihat ada lubang di lantai sini. Sangat berbahaya. Kami tidak bilang datanglah ke hotel ini, kami bilang, datang ke Achijojima. lihat, ini juga sebuah bar. Dan ini terlihat seperti sebuah izakaya. Ini terlihat sangat tradisional. Kita belum pernah ke sini. Apa? Ini seperti restoran Jepang yang sangat tradisional. Dengan perahu sushi, Mungkin kokinya akan berada di tengah sini lalu melayani. orang-orang. Oh, ini masih terlihat bagus. Wow, lihat sini. Berapa banyak bar dan restoran berbeda yang ada di tempat ini? Aku tidak tahu bagaimana kita bisa tidak melihat yang satu ini. Aku suka ini. Rasanya seperti kita masuk ke salah satu restoran tradisional itu. Iya. Hei, lihat apa yang aku temukan. Ini batu lava. Oh iya. Seluruh pulau ini sebenarnya terbentuk dari lava. Dan itu membawa saya ke cerita berikutnya sebenarnya. Karena alasan mengapa tempat ini mengalami penurunan pariwisata, sebenarnya karena tempat-tempat seperti Hawaii atau Thailand atau pulau tropis lainnya jauh lebih menarik di tahun-tahun berikutnya. Dan pada awalnya tidak begitu mudah untuk bepergian ke sana. Tapi ketika semua hal itu menjadi lebih murah, pulau ini mengalami penurunan karena tidak memiliki pantai yang indah. Itulah yang terjadi dengan pulau ini. Lihat ke belakangmu. Tidak. Aku sedang bercerita, tapi ini adalah Ini masih di sini. ada mesin penjual otomatis di sini. Mesin penjual otomatis Jepang memang luar biasa. Mereka memang keren. Buketi Suit. Salah satu minuman favorit kami, Klasik. minuman klasik. Dan tentu saja kopi panas yang selalu ada di sini yang bisa kamu dapatkan dari mesin penjual otomatis.
Pada dasarnya setiap pagi, aku dan Lukas selalu berdiri di depan mesin penjual otomatis mengambil sesuatu. Harganya juga sangat murah. Ya. Harga-harga ini cukup terbaru. Oh iya, minuman sekarang bahkan lebih murah. Mungkin karena ini di hotel. Tentu saja, tapi maksudku bedanya cuma sekitar 30 yen atau semacamnya. Biar aku coba lihat. 59. Mesin penjual otomatis di Tengah. katalog. Saya. Maaf, tapi saya agak menyela Anda saat bercerita. Ya, saya mengerti. Pantai-pantai yang indah. Oke, jadi pulau ini tidak punya pantai yang indah, hanya punya. Saya hanya akan berjalan lewat sini untuk... Pulau ini hanya punya tebing batu dan... Tanah bukan. Jadi kamu datang ke sini bukan untuk pantai-pantai yang indah. Memang begitu. Kami hanya sedang berjalan. Itu salah satu alasan kenapa tempat ini merosot begitu parah. Kami hanya berjalan ke tempat-tempat yang belum pernah kami lihat. Oh, apa ini onsennya? Saya pikir karena Kita belum melihat onsen. Onsen adalah pemandian tradisional Jepang. Wah. Oke, silakan lanjutkan. Terima kasih, terima kasih. Oke, kita akan abaikan saja bagian dari grafiti itu. Aku sudah bilang dari awal, ada sedikit grafiti di sini. Iya. Jadi onsen adalah tempat di mana kamu datang bersama-sama, membersihkan diri, mandi, dan benar-benar membersihkan diri. Dan dalam banyak kasus, ada sauna dan pemandian air panas. Dan suhunya sangat panas di Jepang. Sangat panas. Mereka punya sauna dan pemandian yang indah dengan pemandangan taman. Sial, sekarang sudah ditumbuhi tanaman liar tentu saja. Tapi kami menemukan onsennya karena... Saya benar-benar mempertanyakan seperti hotel ini karena tidak punya onsen. Ya, mereka seharusnya punya onsen. Selalu ada bagian pria, bagian wanita. Jadi saya kira pasti ada onsen lain di sisi satunya. Mungkin. Saya akan mengintip sebentar ke sauna. Ya, silakan. Oh, pasti di sini terasa nyaman sekali. Di sini kamu bisa lihat seperti batu-batu. Bahkan ada alarm kebakaran di dalam sana. Peringatan kebakaran. Sebuah alarm kebakaran. Sebuah alarm kebakaran. Luar biasa. Aku suka menemukan hal seperti ini. Ini sangat keren. Tapi seperti yang bisa kamu lihat dari kondisi hotel saat ini, hotel ini tidak akan pernah bisa diselamatkan lagi. Tidak. Ini adalah akhir ya. Dan di sisi ini mungkin adalah bagian pria atau wanita dari onsen. Kemungkinan besar akan terlihat persis sama dengan yang satunya. Tapi saya ingin menunjukkan satu hal kepada Anda. Sebelum melangkah lebih jauh. Jadi ada cara yang sangat khas untuk masuk ke onsen. Karena Anda selalu harus membersihkan diri. Dan saya rasa banyak orang di dunia tidak tahu apa yang harus dilakukan di sini. Dan Anda sebenarnya harus duduk di bangku di sini, lalu mengambil kepala shower dan kemudian membersihkan diri. Sebelum Anda masuk ke dalam air, Sit down here now. air dari ember kecil ini disiramkan ke atas kepala Anda. Ini cukup menarik bagi kami sebagai orang barat untuk melihat sesuatu seperti ini. Ya, tapi itu sangat masuk akal untuk menjaga kolam tetap bersih. Untuk hanya, Mandi dulu sebelumnya. ya, cara kamu mandi menurut saya cukup menarik. Oh ya, ya. Menarik? Dan kemudian sauna yang lain. Ya. Itu Cukup. sama, ya. Kerusakan lama? Oke, mari kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Sekarang kita berada di sayap kanan tempat ini dan ada beberapa restoran di sini juga. Ya, lebih banyak restoran. Ya, yang ini indah. Venus Garden. Venus Garden restoran. Oh ya, dan di sini kamu benar-benar bisa merasakan bahwa semuanya ditinggalkan di tempat ini. Tapi apa itu perak sterling? Aku tidak tahu. Itu cuma besi kan? Tapi ini sangat menarik untuk dibicarakan. Karena ketika sebuah bisnis Jepang ditinggalkan atau gagal dan bangkrut, ada stigma menurutku di sekitarnya. Dan pemilik bisnis Jepang tidak pernah menjual apapun dari bisnis mereka karena itu dianggap sebagai kegagalan. Dan jika mereka menjual sesuatu,
Mereka dianggap lemah dan mereka tidak menginginkan itu. Jadi pada dasarnya ketika sebuah bisnis gagal, apa yang dilakukan pemilik bisnis Jepang? Mereka meninggalkan semuanya dan membiarkannya lapuk bersama bangunannya. Dan ini sangat aneh karena kursi-kursi ini benar-benar bagus dan ada kursi senilai ribuan dolar di sini, tapi tidak ada yang mengambilnya. Ya, coba lihat saja ini. Ini sangat-sangat menyedihkan untuk dilihat. Ya, tapi saya menghormati itu. Itu bagian dari budaya, itu bagian dari bagaimana kehidupan Jepang berjalan. Oh, apa yang kita punya di sana? Oh, tunggu. Oh, itu apa? Apakah itu menu? Mari kita lihat ini. Kamu bisa lihat seperti foto di sana. Oh ya, ini adalah... Ya, itu terlihat bagus. Lihat itu, gila. Aku pasti suka makanannya. Ya, lihat pilihannya. Ya Tuhan. Bagaimana kamu bisa terus menjalankan ini? Ini buku ini. Nggak ada habisnya. Saya bahkan akan stres hanya untuk memilih apa yang ingin saya makan. Bayangkan orang-orang yang bekerja di dapur. Mereka harus tahu segalanya. Bagaimana menyiapkan ini. Maksud saya, ini mudah. Ini hanya makanan kemasan. Sial. Oh, apa ini? Lihat itu. Ya, aku bahkan tidak berani bilang itu apa. Oke. Maksudku, pasti ada pilihan untuk semua orang di sini. Ya, apa? Itu. Makanan yang sangat indah. Ya. Lobster. Wow. Apakah ini semua pilihannya? Oh, ini semua. Oh iya. Ini seperti menu kecil. Pemilihnya. Anjing kecil. Wow. Oh, hai. Anjing kecil. Siapa itu? Itu. Nadar. Imut. Maskot hotel ini. Mari kita lihat area bar, area dapur. Saya pikir semoga... Oh. Halo? Halo? Ayo, karaoke on. Ya, aku nggak tahu lagu apa yang kamu mau. Apa? Apa yang mau aku nyanyikan? Musim panas tahun 69. Musim panas tahun 69. Indah, kita tidak. Butuh penyanyi terburuk di seluruh dunia. Lihat ini. Ya, ini adalah area bar, tempat semua makanan dalam jumlah besar akan disiapkan. Oh, dan di belakang sini adalah dapurnya. Lihat. Oh iya, Tunggu sebentar, biar aku nyalakan lampunya. dengan dapur sebesar ini, tentu saja, dengan menu makanan sebesar ini, Wah, kita butuh dapur yang besar untuk menyiapkan semuanya. Wah, itu besar sekali. Oh, itu gila sekali. barang seperti ini juga bisa dijual ratusan dolar. Bahkan oven dan mesin pencuci piringnya juga. Di sini? Semuanya, itu semua adalah peralatan yang sangat mahal. Pada tahun 2006 ini mungkin masih dalam kondisi sangat baik dan mereka tidak pernah melakukan apapun dengannya. Mari kita lihat. Oh, kita bisa keluar lewat jendela. Saya hanya ingin menunjukkan bagian luar sebentar. Ya. Monsieur, permisi. Bisakah Anda menunggu sebentar? Di luar sangat terang. Oh benar. Ya, sekarang kamu tahu. Berpikir. Lihat ini. Jadi dari sini kamu bisa melihat ke taman yang sekarang sudah benar-benar ditumbuhi tanaman liar. Tapi kamu bisa lihat di bawah sana itu kolam renangnya. Dan tepat di belakang kolam renang, bangunan besar yang kamu lihat di sana. Itu semacam tempat konser atau ruang acara yang akan kami tunjukkan nanti di video. Dan sekilas lagi tentang hotelnya. Tentu saja ya. Mari kita tunjukkan sisanya. Mari kita tunjukkan sisanya. Kembali ke aula besar. Dan sekarang saatnya membawamu ke lantai atas tempat ini. Ini terlihat keren. Ini adalah Mega. Ini benar-benar jatuh ke lantai. Mungkin tadinya ada di atas sana. Oh, itu adalah bagian bawah salurannya. oh ini, oh tunggu, seperti di sini. Yang ini masih utuh. Saya penasaran apakah ini barang asli. Saya sangat meragukannya. Tapi memang terlihat indah ya.
dan kristalnya memang terlihat sangat asli bagi saya. Saya tidak sepenuhnya yakin, saya bukan ahli dalam hal seperti ini. Tapi ya, sangat berkelas, sangat bagus, aula masuk yang indah. Oh, itu terlihat keren. Sepertinya kita akan ke Pentagon Yunani. Itu meja biliar di sana. Ya. Jadi di sini kamu akan naik. Dan disinilah deretan kamar mulai. Tapi pertama-tama, kamu akan berjalan melewati pilar-pilar ini. Dan ada meja biliar dengan pemandangan luar biasa di latar belakang sini. Wah, aku rela bayar mahal untuk main biliar di sini. Itu keren banget. Ini juga cukup unik seperti ukiran kayu di benda ini. Ya, saya rasa ketika hotel ini dibuka pada tahun 1960-an dengan gaya dan segala sesuatunya, orang-orang sangat terpesona dengan tempat seperti ini. Ya, seperti hotel ini sendiri sudah menjadi alasan untuk datang ke pulau ini, ya. Seiring waktu, semakin banyak tempat keren yang dibuka di seluruh dunia dan biaya perjalanan menjadi lebih murah. Saya rasa seseorang melempar bola biliar melalui... Jendela di sana. Ayo kita keluar ke balkon sebentar. Ya, ayo kita cek sebentar. Sial. Ini salah satu kolamnya. Dan menurutku ini bukan kolam renang, ini cuma air mancur. Oh benar. Oh tidak, ada tangga kecil di sampingnya. Jadi ini memang kolam renang. Ya, dan itu ada Air mancur dengan patung. yang kita lewati di awal video. Iya, dan ada Yang mirip di sana. di sisi itu. Tepat sekali. Wow. Saya sangat suka suasana tempat kita berada sekarang. Saya harus mencubit diri sendiri karena kita sedang berada di sebuah pulau di Samudra Atlantik. Menjelajahi sebuah bangunan di sini, kamu bisa merasakan seberapa besar tempat ini. Dan hotel yang runtuh itu juga bisa kamu lihat dari sini. Indah. Lubang-lubang ini yang terlihat seperti film horor. Sialan. Oh, beberapa ruangan benar-benar runtuh. Gila. Lihat, Oh iya, aku juga nggak mau masuk terlalu jauh ke sana, tapi ambil. sekilas saja. Wallpapernya mengelupas ke bawah. Ya, ini benar-benar seperti latar di film horor. Oh, ayo kita lihat kamar kita di sini. Penasaran? Lampunya mati. Tidak apa-apa, kita akan masuk ke tempat yang terang di sini. Ya. Wah, luar biasa. Ruangan ini masih benar-benar utuh, sangat tradisional. Kamu lihat penutup lantai tradisional Jepang itu. Ya. Ya. Dan kemudian ada tempat duduk, tempat kamu benar-benar duduk bersila di lantai. Jadi ini adalah salah satu kamar hotel. Menurutku ini salah satu kamar hotel yang lebih sederhana. Oh, dengan 2 tempat tidur di sini. Beberapa tempat tidur bergaya barat. Oh ya, Oh iya, terkadang hotel-hotel di Jepang selalu punya campuran. Dan dalam banyak kasus, campuran antara tempat tidur gaya barat dan kasur futon. Tapi saya baru saja bilang, itulah kenapa kamu cukup letakkan kasur kecil di lantai dan tidur di lantai. Tapi banyak orang, tentu saja, lebih suka tempat tidur sungguhan agar tetap hangat. Wisatawan, wisatawan. Tempat tidur gaya barat. ya juga lebih mudah untuk naik dan turun dari tempat tidur. Saya pikir, ya, Iya, benar. karya seni yang indah. Ya, indah. Mungkin itu kesalahan kita. Dan sebuah cermin yang sangat-sangat kecil di dinding sini. Ya, saya juga tertarik dengan ini. Ini kotak kayu. Apakah ini kayu? Ya. Oh tidak, ini kotak plastik di atas meja. Oh, ada teh di dalamnya. Mungkin untuk upacara minum teh. Ya, mungkin upacara minum teh Jepang. Bagus. Kalau kamu juga lihat televisi dan semuanya di sini, benar-benar keren. Televisinya bagus banget. Dan di sini ada futon yang tadi kita bicarakan. Tadi, ya, ini salah satu alas tidur semacam kasur yang akan kamu tiduri. Sebenarnya ini sangat nyaman. Ya, saya benar-benar menyukainya. Ya, ini cara tidur yang sangat nyaman. Dan di sini
Kamu selalu harus menatanya sendiri di dalam kamar. Dan ini adalah lemari penyimpanan tempat semua futon akan disimpan. Ada beberapa kamar indah lainnya. Dan kemudian di sini saya rasa di ujung sana Kamar 202. itu pasti suite-nya. Lihat ini, lihat area tidurnya. Ini mungkin untuk keluarga atau rombongan. Iya. Atau hanya dengan pasanganmu. Iya. Dan ini. Kamar yang bagus bersama pasanganmu. Ini adalah tempat tidur yang tadi kita bicarakan. Ya, semuanya masih ada di sini. Ya, jujur saja aku pikir para penjelajah tidur di sini. Lihat. Ya. Beberapa penjelajah paling liar berpikir, ya kita tidak butuh hotel, kita bisa langsung pergi. Kamu. Bisa tidur di sini saja. Ya, itu ide bagus sebenarnya. Kita seharusnya melakukan itu. Oh ampun. Ampun, menyebalkan sekali. Yang juga cukup aneh adalah majalah-majalah di sana. Oh ya, ini majalah tentang senjata. Iya. Untuk majalah Combat tahun 2002, aku rasa ini mungkin senjata airsoft. Ya. Ya, aim point. Kemungkinan besar senjata airsoft. Saya yakin. Saya bahkan melihat seperti, oh, di sini kamu. Peluru BBG-UN-nya. Oh iya, Biodegradable. biodegradable. Itu bagus, itu bagus. Lihat ke bawah sini juga. Lihat, masih banyak sepatu yang berdiri di sini. Semuanya masih sangat bagus. Dan ada beberapa buku di atas sini. Tapi ruangan ini tidak berakhir di sini. Karena bahkan masih berlanjut ke sisi ini. Ini benar-benar ruangan yang besar. Lantainya terasa agak tidak stabil. Tapi ya sekali lagi ada matras di lantai yang bisa kamu injak. Dan kemudian Ya. pengalaman menginap di hotel Jepang. Sangat luas. Kamarnya. Kamu masih punya harapan. Kamu harus mencobanya. Itu terlihat cukup bagus. Tunggu, Tunggu sebentar. Saya hanya akan... mengintip ke dalam sana. Iya. Oh, itu terlihat seperti kamar mandi yang sangat bagus. Oh, tapi ini seperti atasan bergaya barat. Ini adalah bathtub Prancis yang kita punya di sini. Oh, sial. Ya. Itu kelihatannya cukup bagus. Kayu-kayu itu. Lantai. Sangat. Tradisional Jepang. Lalu ada bak mandi di sini yang menurut saya terlihat sangat barat. Ini adalah alarm kebakaran. Saya rasa begitu. Oh. Ya. Menarik. Oke, ayo kita lanjut. Oke, ayo kita lanjut keluar dari sini. Ya, kamu harus kasih penghargaan kepada Look yang semuanya. dengan kamera di tangannya. Saya tidak sabar untuk menunjukkan lebih banyak ruangan di tempat ini kepada Anda. Tentu saja saya tidak akan menunjukkan semuanya kepada Anda. Tidak. Tapi saya ingin memberi Anda gambaran yang baik tentang seperti apa hotel ini dulu. Banyak dari kamar-kamar ini sudah runtuh. Tapi ini, misalnya di sini kamar 227 adalah contoh indah bagaimana alam mengambil kembali sebuah bangunan dan membuatnya benar-benar indah lagi. Ya, Saya tidak akan berjalan di sini. kurasa hati-hati banget, benar-benar hati-hati. Lihat semua pakis yang tumbuh di ruangan ini. Rasanya aneh banget melihat semua yang hijau di sini. Ini terlihat seperti ekobrutalisme. Ya, itu kata-kata yang sangat bagus yang kamu gunakan tadi. Kata-kata yang sangat bagus. Dan kamar-kamar ini juga sangat mewah pada masanya, sama seperti suite yang baru saja kita masuki. Bagaimana kamar-kamar ini bisa runtuh seperti itu, sementara yang satunya tetap begitu utuh? Ya, ini indah dengan cara yang terasa sangat lapang. Lapang, itu kata yang bagus untuk menggambarkan tempat ini. Aku suka bagaimana alam mengambil kembali apa yang dulu pernah dicoba diambil manusia darinya. Mengambil dari alam. Ya, sekilas saja. Di sana ada lebih banyak ruangan seperti ini. Saya hanya akan mengintip sebentar, tapi ini tidak seindah yang satunya. Tapi nanti ada lagi beberapa ruangan seperti ini yang bahkan lebih indah. Di lantai atas, kamu akan terkejut kenapa ada banyak ruangan. Iya. Apakah ada sesuatu di balik sudut sana? Oh, aku rasa begitu.
Aku yakin ruangan di ujung lorong. Apakah itu 201 atau 202? Yang mana ya? Aku rasa 201. Ini sama saja seperti yang tadi. Ya, ini tipe ruangan yang sudah pernah kita lihat. Ya, kamu mulai merasakan betapa besarnya hotel ini dulu. Saya rasa ada lebih dari 100 kamar. Lihat, Ya, seperti tanda kamar yang menunjukkan begitu, tapi ya, ini juga kamar yang sangat indah. Baiklah, ya, bayangkan saja punya pemandangan seperti ini. wah, pemandangan laut di sana luar biasa banget. Oh, lihat ini. Lampu gantung di sini, tempat tidur gaya barat, kamar ini, dan tentu saja mural di. Dindingnya, ya. Tidak boleh diabaikan. Kita akan. Berdiri di sisi itu supaya kita tidak melihatnya. Kamu bisa melihat keindahan ruangan ini dengan penyalur dan semuanya. Suka banget. Sangat. Plafon tinggi, suka banget. Luar biasa. Oke, ayo kita tambahkan satu lantai lagi. Kita sudah berada di lantai 3 sekarang, dan semuanya selalu terasa sama saja. Tapi di sini kami ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ruangan ini sepenuhnya dibuat sebagai ruangan bergaya barat. Jadi tidak ada tikar di lantai, tidak ada elemen kayu, hanya beton saja. Tidak ada tikar lantai Jepang. Ya, jadi ini adalah, Karpet, saya pikir. ya, saya rasa begitu. Dan ya, hanya tempat tidur gaya barat biasa seperti yang bisa Anda lihat. Jadi mereka punya banyak pilihan. Dan kamar di hotel ini, jadi ada sesuatu untuk semua orang. Tapi pemandangannya tidak pernah, sama sekali tidak pernah membosankan. Ayo lihat ke sini. Kamu juga mendapatkan pemandangan indah air mancur dan patung-patung dari sini. Ya, itu terlihat indah. Itu terlihat sangat indah. Ya, kita akan ke lantai 4 sekarang. Sial, jet lag dan kurang tidur ini mulai memengaruhi saya. Ya, tempatnya juga sangat besar. Kamu harus pergi kemana-mana. Ini gila. Biasanya kamu melihat lebih banyak rumah. Kastil kami juga sebesar ini, tapi sepertinya tidak sebesar ini. Wow, kadang-kadang ganti suasana dengan hotel yang bagus itu menarik, sangat menarik. Lihat ruangan di sini. Ini salah satu ruangan favorit saya karena masih ada semua furniturnya di sini. Ini salah satu ruangan mewah bergaya barat, tapi lihat kerusakannya dan tanaman yang tumbuh di sini. Suasananya benar-benar luar biasa di sini. Ini seperti kiamat zombie. Ya, sesuatu dari Last of Us. Ya, benar sekali. Bagaimana tanaman-tanaman ini bisa tumbuh di sini? Mereka tumbuh menembus karpet. Iya, Pakis punya seperti jutaan tahun evolusi di belakang mereka. iya, mereka tahu cara tumbuh di berbagai tempat. Wow, sofa itu masih berdiri di sana dengan semua tanaman tumbuh di atasnya. Wah, tempat yang luar biasa. Dan ada satu ruangan di sebelah sini yang sangat menarik. Menurutku itu salah satu ruangan favoritku. Ya, aku rasa itu ruangan favoritmu. Kamu bilang begitu padaku kemarin. Ya, ini dia. Ini dia. Apakah ini ruangan favoritmu? Tidak. Oh, tapi kita lihat saja. Sial, aku suka yang ini. Karena lentera itu masih berdiri di sana. Ya, maksudku, aku akan menjadikan ini sebagai ruang tamu. Maksudku, kalau tempat ini nggak beracun dan berjamur, maka itu akan jadi ide yang bagus. Tapi menurutku, pada titik ini mungkin cuma bisa bertahan selama beberapa minggu. Ya, Ya, lalu kamu bakal punya sekitar 1 liter jamur di paru-parumu. oke. Aku rasa itu 2 ruangan dari sini. Ruangan favoritmu. Biar aku lihat. Ikuti aku. Oh, dan juga lihat ini. Hai. Merchandise Browser DK. Topi Bros DK. Ya, semua merchandise Biaro SDK saya yang lain masih di Beijing karena mereka memutuskan untuk menahan koper saya. Ya, tapi saya masih punya topi Bros DK. Dan kalau kamu mau juga, klik tautan di deskripsi dan dapatkan salah satu topi keren ini untuk dirimu sendiri. Ini adalah cara yang bagus untuk mendukung kami. Terima kasih.
Tingkat kelima. Ya. Hati-hati, kamu menabrak. Sebuah meja rusak di sini. Oh ya, ini adalah aula upacara. Ya, aula. Aula acara, tempat pernikahan, karena banyak pernikahan juga diadakan di tempat ini. Tempat ini dulu sangat populer di kalangan orang Jepang. Tidak terlalu jauh dari Tokyo untuk mengadakan pernikahan mereka. Dan menurut saya, ini adalah lokasi yang sangat indah untuk menerbangkan semua orang ke sini, mengucapkan janji dan menjalani hari terbaik dalam hidup Anda. Dan ini. Cukup besar, kamu terlihat sangat kecil di kamera. Iya, lihat juga di sini. Semua furniturnya. Semua kursi ini, dan ini semua terawat dengan baik karena di sini tidak lembab atau basah. Iya, ini terlihat seperti kursi pernikahan. Ini seperti sesuatu yang biasa ada di aula pernikahan. Memang tidak ada jamur di ruangan ini. Dan aku berharap dulu pernah ada karaoke di sana. Itu pasti karaoke. Ayolah, ini Jepang. Aku rasa aku sudah melihat peralatan karaoke di sini. Di pojok sana ada beberapa barang. Di sana juga ada stand untuk mikrofon. Oh ya, dan di sini ada panel mixer masih di sini. Yamaha MX6. Lihat ada berapa banyak channel. Oh ya, di sini. Arsitektur bangunannya juga berubah karena bagian bangunan ini naik ke arah itu, ke arah menara yang kamu lihat di atas gedung, dan mulai membentuk pola melingkar. Oh, ada juga lampu gantung yang sangat indah tergantung di sana. Ya, wow. Sama seperti yang ada di bawah. Ini dalam kondisi yang lebih baik. Ya, hanya bagian bawahnya saja yang sudah copot. Ruangan apa ini di sini? Oh. Bukan, ini bukan ruangannya. Ruangan favoritmu ada di sana. Tapi lihat berapa banyak pakis di sini. Wah, gila. Ini kelihatan distopia banget. Aku bahkan nggak tahu apakah lantai ini stabil atau enggak. Ya. Memang terasa stabil, tapi ayo kita ke ruangan di sisi sana. Karena nanti kamu akan melihat ruangan favorit Luke. Ya, ini ruangannya. Ya Tuhan. Kamu mungkin bisa menebak kenapa ini adalah Favorit pria. ruangan favorit, kan? Kamu percaya nggak? Sebuah piano grand berdiri di sini di ujung ruangan. Yo, bahkan yang merek Yamaha. Sebuah Yamaha. Piano grand khas Jepang. Oh, bahkan lampu panggung dan semuanya masih tertinggal di sini. Ya, kursi-kursi. Menurutku, kalau kamu menikah, ini akan jadi lorong tempat kamu mengucapkan kata iya. Ya. Dan nanti akan ada seperti altar di depan sini. Piano di sini. Pembatas-pembatas itu akan dibuka dan kemudian banyak orang bisa duduk di sini. Maksudku, ini adalah tempat yang sangat indah untuk pernikahan. Pemandangan laut lepas. Apa itu? Kelihatannya seperti wallpaper Prancis norak. Wallpaper norak. Ya, Benar. yaitu wallpaper Prancis yang norak. Itulah sebabnya mereka menutupinya dengan papan. Ya, mereka seperti tidak. Ini sudah tidak bisa kami tunjukkan lagi. Dan semua lampu gantung ini juga tergantung di sini. Tapi ini juga cukup palsu. Seperti ini. Oh ya, ini tangga palsu. Juga sangat Prancis. Mari kita lihat apalagi yang bisa kita temukan di lantai ini. Hati-hati di sini. Oh benar, ini area tunggu. Tidak bisakah kita langsung pergi? Ada? Aduh, ini lebih bergaya Jepang. Sangat bergaya Jepang. Mungkin untuk pernikahan tradisional Jepang atau semacamnya. Semua meja-meja ini akan ada di sini. Orang-orang duduk dan merayakan. Lihat dia. Jet lag-nya. Jet seperti itu. Ini adalah wajah dari seseorang yang lelah. Pria. Bakal dapat like gara-gara capek begini. Oke, ayo kita kumpulkan energi dan ayo naik. Karena sekarang kita akan naik ke puncak tertinggi gedung ini. Yang makin berangin. Ya, pulau ini sangat berangin.
Sial, kamu dengar itu? Sial, ini tinggi sekali. Oh, kurasa kamu hampir sampai di puncak kan? Ya, satu anak tangga lagi. Ya. Jadi, Di sini? Dita, di sini. Oh, lihat pemandangannya. Wow. Kamu bisa melihat mobilnya masih terparkir di sana. Oh iya, Sampai ke bawah sekali, di suatu tempat di sana ada mobilnya. Lihat gunung-gunung ini. Salah satu gunung tingginya 785 Meter. dan gunung berapinya sendiri setinggi 820 meter. Wah, Dan kemudian ada gedung yang bergetar dan ada Itu. gedung lain. Ya, Yang kita sudah ceritakan padamu. ya, itu mungkin. belum selesai atau sama sekali tidak tampak selesai. Kecuali beberapa bagian. Beberapa kamar memang agak berfungsi sebagai kamar hotel, kurasa. Saya pikir dengan perluasan, mereka ingin melakukan sesuatu dengan itu. Ini adalah kubahnya. Di sini sangat bergema. Oke. Biar saya ingin pergi dan menunjukkan kepada kalian tangga Nesius sampai ke atas sini. Oke, jadi saya butuh kamera. Ya. Sekarang sudah stabil. Jadi di sini, ini adalah bagian paling atas dari gedung ini. Anginnya sangat kencang di luar sana. Dan kamu bisa lihat lubang ini sangat kecil. Jadi aku tidak bisa masuk lewat situ. Tapi aku bisa memasukkan kamera ke dalamnya. Dan kalian bisa mengintip bagian atas hotelnya. Lihatlah, Itu, bukankah? itu indah. Sekarang aku bisa melihat apa yang kita lihat. Tapi Ya, aku harap itu bagus. setelah sampai di bagian atas hotel sekarang, masih ada satu hal lagi yang ingin kami tunjukkan, yaitu kolam renang di bawah. Sejauh ini adalah pengalaman yang luar biasa, tapi kolam renangnya juga sangat keren. Jadi, Gedung-gedung lainnya tentu saja. Gedung-gedung lainnya tentu saja. ya masih ada gedung-gedung lainnya. Ya, masih ada beberapa hal lagi. Jadi, ayo kita lanjutkan. Jadi kami akan membawa Anda kembali ke bagian awal video, di mana kami menunjukkan restoran Venus. Tapi kita juga bisa turun ke sini. Jadi, mari kita lakukan itu sekarang. Ke tempat lain yang juga bertema Yunani. Kotak Pandora atau Yang seharusnya bertema Yunani. tentu saja Yunani, Ya. Pandora. Kotak. Rasanya seperti kotak Pandora telah dibuka di hotel ini. Ya, Tunjukkan sebentar, Luke. Kayak ada semacam area bermain di sini. oh benar. Dan itu adalah kotak Pandora. Jadi Pandoranya Pandora untuk anak-anak bermain biliar juga. Hanya saja, Tidak banyak tentang ruangan ini, tapi saya suka meja duduk kecil ini. yang saya rasa aneh di sini, di ruangan ini, Luke, adalah ada asbak persis di samping kursi itu. Ya, ini adalah tempat bermain anak-anak. Area. Apa? Saya bahkan tidak terpikir soal itu. Oh, ada juga ruangan yang bagus di sebelah kanan sini. Di sini. Oh benar. Oh, ini adalah area bioskop kecil, sepertinya untuk anak-anak. Atau karaoke, mungkin? Ya. Oh iya. Sangat bagus untuk karaoke, ya. Lihat, ada mesin permainan di sini. Oke. Venus Garden Restaurant di lantai bawah. Sial, kalau kamu jalan-jalan di hotel ini setiap hari, kamu nggak perlu pergi ke gym. Ada restoran lain di bawah kotak Pandora. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka punya banyak restoran di tempat ini. Lampu gantung tergantung di sini, meja-meja yang indah, saluran ventilasi. Jadi itu menunjukkan kalau mungkin ini semacam restoran untuk memanggang sendiri. Oh ya, bisa jadi. Panggang sendiri. Aku lupa lagi itu disebut apa di Jepang. Ya, aku juga nggak ingat. Aku suka kursi-kursi ini. Kursi.
Saya akan bilang sangat bulat, tapi kemudian ada bantal di sana. Jadi Luar biasa. Tapi kami tidak datang ke sini. untuk menunjukkan restoran kepada Anda sebenarnya. Oh, Ya, sebenarnya iya, tapi kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari tempat ini dan menunjukkan kepada Anda area kolam renang. Taman hotel yang rimbun, maksud saya, sekarang jauh lebih rimbun daripada dulu. Ya. Bahkan pohon palem dan semuanya. Ya, Sono. Tapi kamu belum bisa melihatnya. Tapi di balik semua semak-semak ini, sebenarnya ada kolam renang. beri aku. Ya, Luke sudah mulai berpengalaman sekarang. Ya, aku semakin mahir dalam hal ini. Wow. Ini. Luar biasa. Sekarang kita berada, Di area kolam renang. Ini adalah kolam renang yang sangat bagus untuk hotel ini. ya, besar dalam. Tebing batu besar. Ya. Taman yang subur di sekelilingnya. Itu akan menjadi Tempat yang indah untuk menghabiskan waktu. Baik, balik lagi pakai kamera. kamu sudah pegang. Aku mengerti. Aku akan berenang sebentar. Di dalam kolam. Hotel Royal di Hashiyojima itu nama yang indah untuk sebuah pulau. Ya. Ini nama hotelnya Hachijo. Hachijo. Yang mana itu? Mereka sangat mirip. Mungkin itu turunan dari. Ya, mungkin. Apa yang ada di sana? Bisakah kita arahkan kameranya? Itu. Terlihat seperti jembatan kecil. Kurasa itu adalah kolam arus. Menggunakan kolam sebagai semacam jalan setapak. Haha. Papa. Nah, begitu. Dan di sana kameranya kelihatan lagi. Oh, kamu bisa melihat kubah dari sini. Keren. Ya, itu sangat ditumbuhi tanaman. Sekarang kita berada di sisi lain hotel, bagian lain yang tadi baru saja kami tunjukkan dari jendela. Tapi sebagian besar bagian ini tidak ada apa-apanya. Lihat apa yang kami temukan di tengah ruangan ini. Apa yang akan saya katakan tentang ini? Ya. Lihat betapa kuatnya saya. Wah. Ini kepala yang sangat besar. Saya tidak tahu kepala ini untuk apa, atau apa yang sedang saya coba gambarkan, atau siapa yang sedang mencoba digambarkan. Kelihatannya seperti sosok Romawi. Ya, Tapi menurutku itu terlihat spektakuler. Ya, dan meskipun itu bukan batu, itu cukup bagus. Terlihat meyakinkan. Seperti batu. Begitu juga waktu saya datang ke sini. Awalnya, saya mencoba bersandar padanya, dan kemudian saya hanya mendorongnya hingga jatuh. Kembali ya, kemana kita harus pergi lagi? Ya, ini benar. Ini adalah jenis area tempat acara yang kita lihat dari atas sana di kamar hotel. Ya, di atas. Dari sini, tidak seberapa seru dibandingkan di sana. Dari atas sini, tidak terlihat sebagus itu. tidak. Tapi kami pikir ini akan digunakan untuk pertunjukan karena kolamnya ada tepat di sana. Jika pohon-pohon ini tidak ada, kamu bisa melihat orang-orang bermain musik atau apapun di sini. Wow, ya, pilar-pilarnya ada di samping ya. Oke, lihat. Akhirnya, setelah 7 tahun penantian, kami merekam Hotel Hachio, Hotel Royal, dan Pulau Hashiyojima. Aku pria yang sukses. Aku harap kamu senang ikut denganku, Luke. Kita berhasil. Aku sangat senang kita berhasil. Ya, setelah. Semua perjuangan dengan bagasi yang hilang, kapal yang dibatalkan, semuanya kita masih berhasil merekamnya. Aku rasa itu pantas dapat subscribe dan like. Dan tulis di bawah sana apa pendapatmu tentang tempat ajaib ini. Dan dengan semua itu, kita akan bertemu lagi minggu depan dalam petualangan luar biasa lainnya di suatu tempat di dunia. Sampai jumpa.